Banyak ragamnya masalah tak jadi karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakai diri. Media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakai diri. Media investigasi siap mengkritisi. Ketua Gerindranya Bang Andre Rosiade yang sudah banyak kita lihat, mungkin bukan hanya warga Kota Padang ya, Sumatera Barat melihat kerja nyata beliau terhadap pembangunan di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, ditambah lagi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ya sebagai Ketua Umum Gerindra itu menjadi modal besar bagi kami untuk coba menampilkan diri untuk maju di pilkada saat ini. Oke, Bang Lepi, terima Siap. kasih atas kehadirannya di Investigasi Channel. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dan untuk waktu atas atensinya telah bersedia kami undang dalam program Jejak Para Tokoh yang akan mengikuti Pilkada Sumatera Barat. Kali ini bintang tamu kita adalah salah satu calon wali kota Padang dari Partai Gerindra dan saat ini kita akan ngobrol dengan beliau. Kira-kira sejauh mana Pak kiprah sosok Burde Lepi ini atau yang familiar dipanggil Burde Lepi ini dalam ajang konstelasi politik untuk Pilpaku Kota Padang. Oke Bang, ini saya bertanya lah, kira-kira motivasi sosok Lepi itu untuk mengabdikan dirinya sebagai calon wali kota Padang, apa yang memberikan motivasi Abang untuk ikut dalam konstelasi politik tahun ini? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Investigasi TV ya dimanapun berada, dan terima kasih juga atas undangannya di acara podcast ini. Jadi memang kami dan saya sendiri hadir ya, coba untuk hadir dalam konsentrasi Pilkada Kota Padang di 2024 ini adalah salah satunya yang menjadi latar belakang atau background mengenai keinginan saya untuk maju. Itu pertama atas dorongan dari keluarga dan juga dari teman-teman. Jadi selama ini saya dulu juga pernah berkiprah ya kan, saya sekolah di Padang, lahir di Padang ya kan. Dulu saya sempat kuliah di UNAN, Fakultas Ekonomi, dan juga sempat memimpin organisasi di Kota Padang, dan akhirnya saya hijrah ya ke Jakarta untuk mengembangkan usaha, dan hari ini saya kembali ke Padang. Saya melihat tidak ada yang perubahan cukup signifikan di Kota Padang, ya kan? Apalagi pasca Covid kemarin, itu benar-benar membuat perekonomian Kota Padang udah jauh tertinggal, kena Covid, makin tertinggal. Nah, ini yang menjadi concern saya bagaimana Kota Padang ini ke depan. Jadi ditambah lagi momentumnya. Kenapa saya bilang momentum? Saya sebagai kader Partai Gerindra di Sumatera Barat, ya kan? Saya sebagai wakil ketua Gerindra Sumatera Barat dan ketua Gerindranya Bang Andre Rosiade yang sudah banyak kita lihat, mungkin bukan hanya warga Kota Padang ya, Sumatera Barat melihat kerja nyata beliau terhadap pembangunan di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, ditambah lagi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ya sebagai Ketua Umum Gerindra itu menjadi modal besar bagi kami untuk coba menampilkan diri untuk maju di pilkada saat ini. Jadi itu sih sebenarnya yang menjadi motivasi. Kira-kira saat ini kan Bang Gerindra sendiri juga tidak memenuhi kota ya untuk mengusung calon wali kota dengan artian dengan posisi dia 7 kursi itu kan tidak mencukupi untuk menjadi mencalonkan diri sendirian itu ya. Artinya butuh koalisi. Sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan sosok Burde Lepi ini untuk membangun koalisi dengan lintas parpol yang ada di Parlemen Kota Padang? Ya, baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa saya punya modal awal, yaitu bagaimana saya dulu sudah pernah besar di sini. Artinya di antara kandidat-kandidat yang muncul sekarang itu ya semuanya teman baik gitu loh. Kita berteman baik, kita berkomunikasi dengan baik dengan lintas partai, ya kan, apalagi kita sama-sama aktivis ya kan, dengan Bung Fadli, dengan Bang Ekos,
Pak Henry Septa dan juga, semua calon kandidat-kandidat yang ada di sini, Al Kudri, itu, komunikasi kita cukup baik. Baik ya. Tinggal memang ini kan kesepakatan bukan antara kita pribadi, tapi Mhm, bagaimana kita berbicara partai dan pimpinan partai itu yang memutuskan, mhm, ya kan. Karena kita nggak bisa mengajukan sendiri, artinya kita harus berkoalisi dengan siapa itu bukan saya yang nentuin, mhm, tapi mhm. adalah pimpinan dari Iya ya. partai. Jadi Mhm. kalau kami ya ibaratnya, mengikuti aja bagaimana keputusan partai, apa yang diambil, Siap gitu. berpasangan dengan siapa saja? Oh, insya Allah siap, Siap gitu. ya? Baik nomor satu maupun nomor 2 ya kan. Ya pasti target kita sekarang nomor satu dulu Nomor lah. satu dulu ya? Iya, Artinya saat ini kan Gerindra ya, Abang sebagai kader iya, Gerindra lah ya, artinya menjadi kartu as. Jadi banyak Gerindra ini akan menjadi magnet iya. tersendiri dari parpol-parpol yang lain untuk apa. Kira-kira Bang, kalau dipasangkan dengan Bang Henry Septa, dengan Ekos gimana kira-kira Bang? Ini banyak juga netizen yang bertanya seperti itu. Dan saat itu ada foto Abang itu sangat viral, Abang Heeh. bersalaman dengan Henry Septa. Bagaimana tanggapan Abang itu? Ya, jadi ini begini ya, kalau bahasa anak-anak muda sekarang itu, Mhm, semesta berkehendak. Nah, jadi ada sesuatu hal yang kita di luar rencanakan tanpa disengaja, itu terjadi. mhm, Seperti pertemuan saya dengan Bang Henry Septa, itu mhm, tidak ada janji, kita tidak ada janjian, tidak ada telepon-teleponan, dan memang itu saya ingat harinya setelah habis sholat Jumat, mhm, kita pergi makan, ya kan di satu restoran, lagi makan tiba-tiba Pak Henry Septa datang. mhm, Nah, jadi artinya ya semesta berkehendak gitu loh, mhm. tidak ada janjian ya kan, tiba-tiba beliau muncul, ya kita ngobrol lah, ya itu kan Mhm, seperti teman biasa gitu biasa loh. itu ya. Ya, jadi tidak ada yang direncanakan, semuanya hanya ngalir aja, itu sih. Ini Bang, kira-kira Bang, ini Padang ini keras Bang, dalam Mhm, pilkada ini cukup keras Bang, artinya dalam grassroots bagaimana kita mendulang suara itu juga bukan perkara mudah, karena untuk meyakinkan masyarakat Kota Padang karena masyarakatnya juga cerdas-cerdas. mmm. Apa sih trik sosok Lepi untuk agar kiranya masyarakat tuh yakin untuk menjatuhkan pilihan terhadap Bang Lepi? Jadi gini Bang, Mhm, Padang ini terdiri dari 11 kecamatan, iya, 104 kelurahan, kelurahan. dan itu pendekatannya berbeda. Mhm, Bagaimana kita menyampaikan visi misi maupun pendekatan terhadap warga di salah satu kecamatan, tentu berbeda di kecamatan yang lain, iya, begitu. mhm, Berikut juga dengan kondisi sosial. Masyarakat perkotaan yang mungkin di wilayah pantai Padang ini kan, Padang Barat, ya mhm, kan, Padang Selatan, Padang Timur, itu mungkin kehidupannya lebih baik ya, lebih maju gitu mhm, dibandingkan dengan saudara kita yang ada di perbatasan, iya, seperti di daerah, Lubuk Minturun gitu mhm, kan dan lain-lainnya gitu. Nah ini tentu pendekatan juga berbeda, berbeda ya, ya kan, dan juga nantinya, tentu kondisinya juga berbeda. mhm, Kita berbicara, pertanian tentu tidak akan cocok di wilayah Kota Padang, Padang Barat ini kan, iya, gitu. Nah kita berbicara tentang hasil pertanian, hasil perikanan tentu tidak cocok kita berbicara di, iya, daerah Lubuk Minturun kan betul, begitu. mhm, Nah, ini harus pendekatannya ya melalui, kondisi masing-masing. mhm, Jadi memang kalau saya bilang tadi, kalau Abang bilang keras, ya namanya orang Padang ini kan bukan keras, kritis gitu loh. Ya kan iya, beda dengan beda, daerah lain. Nah, heeh, gitu mhm. sih, Bang, kalau saya melihat. Kira-kira Bang, kalau melihat Bang, kita Padang ini Bang, kalau bicara kota industri tentu tidak. Padang ini Iya, kan dikenal dengan kota pariwisata. Sejauh ini pandangan Abang terhadap, Padang sendiri bagaimana? Kita tahu Bang, di tahun 90-an, 2000-an, Padang ini sebagai, jadi ajang primadona, tempat wisatawan, untuk di era seluruh Indonesia ini mau jalan-jalan ke Padang. Tapi Bang, di era tahun 2010 ke bawah ini semakin pariwisata kita semakin merosot. Kira-kira apa sih Bang yang mau dilakukan sosok oleh PJ kalau dipercaya jadi wali kota Padang? begini, saya sudah sampaikan di beberapa, apa ya, beberapa acara bahwa salah satu, visi saya itu yaitu bagaimana menjadikan Kota Padang ini maju ya, Mhm, menuju Indonesia Emas 2045. mhm, Artinya ini kita berbicara, jangka panjang, mhm, ya kan. Nah, jangka panjang ini tentu dimulai dengan jangka pendek. mhm, Jangka pendeknya adalah dalam 5 tahun ke depan, ya kan. Nah, itu banyak hal yang bisa kita benahi, ya, baik dari dunia industri pariwisata mhm, maupun yang lainnya. Benar tadi yang sampaikan bahwa Padang ini dulu primadona wisata, ya mhm. kan, sekarang ya bisa dikatakan jauh tertinggal, Tertinggal. ya, terminal tidak ada, ya kan, Mhm, dan juga, fasilitas-fasilitas umumnya juga kurang memadai, ya kan, dan juga nantinya, apa namanya itu, budayanya juga, masih, apa namanya, masih kurang gitu kan. Nah, akhirnya pariwisata ini stagnan. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan baru ya, yang harus kita lakukan.
kita boleh menjadi sebagai pusat pariwisata, tapi tentunya harus ada mempunyai ciri khas Ciri tertentu, khas, ya. ya kan? Ya. Ya kita harus punya ciri khas tertentu. Padang ini adalah gerbangnya Sumatera Barat, Ya. ya, baik semua wisatawan asing maupun lokal. Nah, kalau ingin berkunjung ke daerah-daerah wisata di Sumatera Barat, tentu masuknya melalui Kota Padang. Nah, inilah kesempatan kita sebagai pemerintah Kota Padang. Jangan hanya kita Kota Padang ini sebagai kota transit aja. Nah, ya kan kita lihat bagaimana Mentawai, ya ribuan itu wisatawan asing, Ya. ya kan, Mm-mm. datang ke sana, Ya. mereka mendaratnya ke Padang, nginep di Padang semalam, besoknya langsung ke Mentawai. Tidak ada apa ya, manfaat yang dirasakan Kota Padang. Ini harusnya ke depan saya akan coba bicarakan nantinya kepada seluruh stakeholder ya. Ya. Itu mereka eee, apa namanya, travel-nya, tour guide-nya itu kan di Padang. Ya. Kenapa tidak dibikin paket wisatanya itu misalnya sebelum berangkat mereka keliling Kota Padang dulu, ya kan, berbelanja apa minum teh talu atau apalah gitu kan, Ya. diajak kuliner atau beli oleh-oleh. Nah, ini sehingga mulai tarik. Berikut juga kesenian. Kita punya gedung taman budaya. Di Bali itu kita mungkin sama-sama tahu tari kecak, ya Betul. kan. Tari kecak itu tiap hari diadakan terus, ada dan ramai penonton gitu kan, dan itu memang terus berlanjut gitu loh. Ya. Kita nggak kalah eee, bagusnya ada Randai. Pandai ya. Nah, Randai kan bercerita juga itu. Nah, Benar. itu bisa kita promosikan Ya. tiap hari, bikin di taman budaya, Ya. ya kan, dipromosikan di dunia luar. Mereka pasti akan tertarik. Betul. Yang penting ada keinginan, saya bilang. Itu sih yang menjadi, apa namanya, gagasan kita nanti ke depan. Karena kita lihat Bang, di Bali itu masyarakat lokalnya tetap menjunjung budaya lokalnya Iya, gitu, Bang. Nah, itu betul. Bali itu. Iya. Salut kita sama Bali. Iya. Karena dia masyarakat lokalnya itu tetap menjunjung budaya lokalnya gitu. Iya, betul. Budaya lokalnya. Udah lokal. Jadi gini, Mm-mm. apa namanya, memang kembali ke masing-masing apa ya namanya, lingkungan masyarakat, Lingkungannya ya. ya kan. Kita lihat hospitality, ya kan, perhotelan, ya kan, di mana itu sangat terasa bedanya. Cobalah bandingkan, ya kan, kita tidak menjelekkan ini ya, tidak menjelekkan salah satu ya. Artinya hospitality masyarakat kita ini harus dibenahi gitu loh. Kalau memang mau jadi pariwisata, kota pariwisata, ya kita harus bisa apa ya, melayani, ya kan, melayani tamu, melayani wisatawan, ya kan, ramah gitu loh. Sehingga mereka nyaman di sini gitu loh. Nah, ini yang harus kita tingkatkan SDM-nya gitu. SDM-nya, Iya, SDM kita itu. Coba kita lihat kota lain di Bali gitu kan, mereka ramah, kita datang mau apa di lain sampai kita menempatkan kursi Ya. atau apa gitu, diantar. Nah, itu merupakan produk dari SDM-nya gitu loh. SDM-nya. Nah, ini yang menjadi PR kita juga nanti ke depan. Itu yang akan menjadi motivasi Bang untuk membenahi lah Bang, Iya, beberapa benar. sektor salah satunya ya. Iya. Ini Bang, satu lagi Bang, Ya. tanggapan tentang Abang tentang PAD ya. Kita tahu saya punya data tentang PAD Kota Padang. PAD Kota Padang itu nggak tembus Bang 1 triliun Bang Ya. dalam 1 tahun. Kira-kira sekitar 500 sampai 600-an lah. Kira-kira Bang, apa sih trik yang akan meningkatkan PAD Kota Padang mampu tembus 1 triliun Bang? Kira-kira Bang. Gini, kita kalau berbicara data, tentu kita harus melihat secara keseluruhan. Iya. Nah, di situ kan nanti akan terlihat mana yang terbanyak hasilannya, mana yang terkecil. Nah, dari data itu nanti kan kita bisa melihat ya kira-kira yang terkecil itu di sektor apa. Nah, itu bisa kita tingkatkan, ya kan, bisa kita naikkan gitu PAD-nya itu tentu dengan menyesuaikan kondisi. Contoh ya, kita ambil contoh aja. Misalnya masalah parkir, Parkir. ya kan. Parkir itu memang kita lihat Kota Padang hari ini pusat-pusat perdagangan, ya kan, itu semraut parkirnya dan tidak beraturan. Ya, harusnya kita menyiapkan mulai dari tempat parkirnya sampai sistem perparkirannya itu harus lebih baik lagi. Contoh di kota-kota luar selain Kota Padang itu ada yang namanya sentral parkir, Benar. ya. Kita beri ke pihak ketiga untuk mengelola ini dengan baik, ya kan, sehingga tidak ada kebocoran. Ya, jadi tidak cukup diatur oleh Pemko, tapi benar-benar kita berikan kepada orang profesional, ya kan, mereka bertanggung jawab terhadap sistemnya, tempat parkirnya kita siapkan dan hasilnya itu bisa lebih maksimal. Kebocoran-kebocoran bisa kita minimalkan gitu loh. Jadi bisa target kita misalnya sekian bulan misalnya sekian ratus juta itu mungkin bisa tercapai,
ya kan? Karena itu kita beri keleluasaan mereka untuk mengelola, kan bisa dihitung berapa banyaknya mobil masuk gitu, kita retribusi, kita kali 1 bulan, Mhm, berapa harusnya Pemko. mhm, Nah, itu bisa kita bikin agreement, kita minta di depan, ya kan? Mereka depan, ya udah nanti mereka yang bertanggung jawab itu bisa negosiasi mhm, ininya, teknisnya lah, itu mhm, contohnya kan. Belum lagi pasar ya kan, pasar mhm, itu bisa, kita lihat bagaimana, eee, contoh di kota Jakarta, mhm, mereka menciptakan Perum Pasar Jaya. Jadi hampir seluruh pasar-pasar, pemerintah di Jakarta itu dikelola oleh Perumda, perusahaan, daerah ya kan. Nah, kita bisa juga nanti terapkan Perumda ini untuk mengelola pasar, mhm, sehingga target, PAD ini bisa tercapai dengan baik, benar-benar dikelola oleh orang yang profesional gitu loh. Jadi mental-mental ya mohon maaf ya, mental-mental, birokrat ini ya mhm, itu bisa kita kurangilah. Ya apalagi kita ini harus harus meningkatkan kualitas SDM, apalagi ini sudah mulai beralih ya, kita ya, beralih teknologi menjadi kota yang digital ya kan, digitalisasinya sudah mulai, tinggi. Bagaimana sekarang kegiatan-kegiatan pembayaran sudah mulai menggunakan cashless ya, ya kan. Nah, benar, ini kita harus siap juga siap gitu loh. ya, Iya, dengan jangan kecanggihan zaman dengan Bang ya, kejadian zaman iya, gitu kan. Dengan cashless itu kan juga bisa iya, menutup kebocoran. iya, Ya, kita tidak perlu uang cash, cashless langsung otomatis real time datanya. Nah, mhm, itu Bang. iya. Itu lagi Bang, ini adalah satu pertanyaannya, ini pesan apa ya, banyak juga netizen bertanya juga, kira-kira Bang, saat ini kan Padang ini jarang dapat usapan, bantuan dari dana pusat. Kira-kira kau udah lebih dipercayalah jadi kota Padang. Kira-kira mampu nggak bawa para investor, para Iya. pengusaha-pengusaha nasional untuk memberikan investasinya di kota Padang? Iya, baik. Jadi kan, saya juga ingin jelaskan di sini. Mhm, Pertama, saya ini dulu juga pernah menjadi ketua HIPMI Kota Padang, mhm, dan hari ini saya masih, menjadi pengurus di HIPMI, mhm. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Iya, pusat. Kemarin tanggal 10 Juni, presiden kita Pak Jokowi, mhm, telah mencanangkan bahwa tanggal 10 Juni itu merupakan Hari Kewirausahaan kewirausahaan Nasional. nasional ya. Dan bertepatan juga 10 Juni itu hari, lahirnya HIPMI, ya Mhm, kan. Nah, tentu, salah satu saya motivasi saya untuk maju ini, yaitu mhm, tadi, mhm, bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman pengusaha di pusat, ya mhm, kan. Mereka sangat tertarik untuk investasi di Padang. mhm, Tentu yang pasti mereka menginginkan jaminan, kepastian hukum, mmm, seperti apa, ya kan, mhm, terus marketnya seperti apa, gitu loh. mhm, Nah, ada beberapa sektor yang saya sudah coba bicarakan, gitu ya, kan, mulai dari sektor industri, mhm, ada beberapa pengusaha besar yang siap untuk investasi di sini, kan, pariwisata, ya kan, ada juga beberapa teman-teman pemain, besar pariwisata juga mhm, siap, ya kan, bagaimana membenahi Kota Padang ini supaya lebih bagus lagi wisatanya, ya kan, dan juga, tanpa ininya kita juga udah coba berkomunikasi bagaimana membangun industri, yang bagus untuk Kota Padang. mhm, Padang ini kotanya merupakan gerbang, wilayah Sumatera. Pantai Barat Sumatera Sumatera ya, Barat ya. ya Barat Sumatera itu Padang. Dulu orang datang ke Padang ini, zaman dulu kala itu untuk berdagang, Iya, ya kan, masuk mereka di Muara, iya, Muaro itu kan, mhm, dan mereka berdagang, mata dagang. Tapi hari ini kita lihat pantai Muaro itu semeraut, Cemaraut ya. iya. Itu harus kita revitalisasi ya, pendangkalan itu kita ini sehingga nanti bisa jadi Padang Bay City lah gitu Iya, ya, kapal-kapal yacht gitu loh, kapal-kapal, bagus bisa berlabuh sana. Sehingga, kemampuan laut kita yang sangat luas ini luas bisa ya. kita maksimalkan. Contoh juga yang kedua, kita tidak sampai hari ini tidak mempunyai cold storage yang besar. Harusnya daerah PIP itu ya, Padang Industrial Park itu kan yang dulu sempat bangun di Bypass Mhm, itu harus kita bangun gudang-gudang besar di sana. Bagaimana nantinya Kota Padang ini bisa menjadi hub perdagangan, mhm, baik itu dari pertanian ya kan, di daerah-daerah kabupaten kota sekitar, misalnya Solo. mhm, Hasil beras kita nyimpan iya, di gudang itu ya mhm, kan. Nah, nanti ada hasil hasil pertanian datang kita simpan di gudang itu. mhm, Nah, dan juga nanti, perikanan, sektor perikanan ya kan, ikan-ikan, laut-laut kita di pantai sebarat Sumatera ini bisa kita simpan di situ cold storage-nya. mhm, Fungsinya apa? Kita ini bisa menjadi pintu untuk ekspor. Nanti saya akan bicarakan kalau saya jadi wali kota mhm, kepada Pak Presiden maupun menteri-menteri iya, terkait untuk kita bisa bekerja sama gitu. Pelabuhan itu kan wewenangnya Pelindo, mhm, BUMN, ya kan. Nah,
Dan nantinya kapal-kapal yang mother vessel yang besar itu harus bisa mampu untuk berlabuh di Teluk Bayur, Mhm. ya kan. Bagaimana nanti kapal yang besar itu kan tidak mungkin mengangkut, barang yang hanya 5.000 ton, Mhm. kan minimal 30.000, 50.000. Nah, itu harus punya penyimpanan yang besar di situ. Nah, inilah nanti kita akan bikin, ya kan, kita bekerjasama, Padang ini harus kita bangun bersama-sama, ya kan. Apalagi dengan sistem pemerintah sekarang yang dari top and down ya, ke Ya, bawah ke ya kan. bawah ya. Nah, itu kita harus menjemput bola. Kita ajak pemerintah pusat baik dari melalui BUMN maupun dari, kementerian-kementerian terkait untuk bisa, membantu dan berinvestasi di Kota Padang gitu loh. Dan kita menyiapkan, infrastrukturnya. Nah, ini yang akan menjadi, perhatian kita. Dan yang paling penting adalah Padang ini adalah kota rawan bencana. Ya. Nah, ini harus kita, siasati, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan bencana, ya kan. Artinya bukan bencana ini kan memang Tuhan lah yang Allah ya. menentukan, Allah ya. Heeh. Nah, kita tentu harus bisa hidup, berdampingan dengan bencana. Bagaimana jalan-jalan untuk evakuasi ini harus kita perbanyak, ya kan, mitigasi bencananya harus kita perbanyak lagi, dan yang paling penting tentu adalah kita harus menyiapkan, materi-materi bagaimana nanti simulasi bencana ini terhadap anak-anak kita yang masih sekolah, gitu loh. Sehingga apa, sehingga nanti bila benar-benar terjadi bencana, itu udah siap, Mmm. ya kan. Kita nggak khawatir lagi nanti anak kita yang SD, SMP itu Ya. kan, nah di sekolahnya dia terjadi bencana mereka udah tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini harus kita, harus kita galakkan terus gitu loh, sehingga, Kota Padang ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi memang itu salah satu, program kita selain bencana tentu nantinya yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana, Padang ini ya, warga Kota Padang ini tentu dengan dengan berbagai macam suku ya Suku kan, ya. ya harapannya nanti bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Ekonomi di seluruh Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi orang pokoknya pengen ke Padang ini, Mhm. ya samalah kayak merantau gitu kan. Ya. Nah, mungkin dari Lubuk Sikaping pengen merantau ke Rantau ke Padang, Padang. ya harusnya Padang harus lebih siap gitu loh. Ya. Mulai dari infrastrukturnya, ekonominya, nah itu harus lebih siap. Jadi intinya adalah bagaimana, menciptakan Padang ini bisa menjadi kota maju. Kita tidak mungkin membandingkan Padang dengan Bukit Tinggi. Mmm. Itu bukan apple to apple ya kan. Iya, iya. Dengan jumlah penduduknya juga kita udah Tahu ya. seperempat Sumatera Barat ya Sumatera kan. Barat ya. Nah, tentu kita bandingkan dengan Medan, Iya. dengan Pekanbaru. Pekanbaru, Iya, itu dengan dia. Jambi. Jambi gitu. Nah, itu baru, Fair ya. fair ya kan. Nah, itu kita masih berada di bawah gitu loh. Benar, benar, Nah, benar. ini yang harus kita Iya. coba, apalagi ini Coba ya. kesempatannya Pak Iya. Prabowo sebagai ketua umum kami ya di Partai Gerindra, beliau menjadi presiden, harusnya, kita sebagai kader Partai Gerindra bisa berkomunikasi langsung gitu loh Iya. dengan, presiden kita. Gitu ya. Itu mungkin Bang. Selaras tuh Bang ya. Selaras ya, Antara pusat dan dan daerah. daerah ya. Iya benar Bang. Iya Bang, kita Siap. ini udah banyak Bang digadang-gadang kan Bang. Bang Refli salah satu juga calon yang banyak juga dikandidatkan. Begitu juga ada Indri Septa, Adhiko S. Albar, ada Fadly Amran. Kira-kira politik itu kan cair dan dinamis Bang. Iya. Kira-kira Bang bagaimana Bang? Melihat peta ini semua dengan fenomena saat ini, kira-kira ada tanggapan ada 4 poros, 3 poros. Melihat ini sendiri fenomena seperti ini sebelum parpol mendaftarkan para calonnya dia Pak. Dan andai kata Abang dipasangkan dengan dari 4 atau 5 calon tersebut, bagaimana menurut Abang? Ya, jadi kalau sekarang kita kan belum bisa berandai-andai. Ya. Karena politik ini dinamis, Dinamis. politik ini mesti cair. Ya. Ya artinya semua kemungkinan terjadi. Ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana dulu pilkada DKI last minute Ya, bisa berubah, berubah. dukungan itu. Dan ini ya makanya saya bilang memang di kadang-kadang saat ini ya itu kan secara incumbent Kembali. itu kan ada 3. Ya. Ada Indri Septa sebagai mantan wali kota Padang, Ya. ada Bang Ekos ya kan Ya. sebagai wakil wali kota dan Fadly Amran sebagai wali kota Padang Panjang Ya. ya, tanpa menampilkan yang lain gitu Ya. ya, kita berbicara ya. Nah, berdasarkan pengalaman. Nah, ketiga-tiga ini bagus ya kan, mereka punya rekam jejak yang bagus. Artinya Bang Hendri Septa sebagai mantan wali kota Padang, tentu rekam jejak beliau bisa kita lihat ya kan, bagaimana pembangunan pasar Pasir Tujuh, nah itu bisa berlanjut dengan berkolaborasi dengan Bang Andre ya Ya. kan, dan alhamdulillah bisa bisa selesai. Juga kemarin baru diresmikan revitalisasi Pasar Ula Karang. Benar. Nah, ini kan suatu prestasi yang artinya
masyarakat Kota Padang tentu akan bisa melihat gitu loh, bisa merasakan apa yang telah dilakukan oleh Bang Henry Septa. Begitupun Bang Eko Sabar. Beliau berhasil apa ya, mediasilah para pedagang-pedagang pasaraya Ya. ya kan, dan terkenal ya pedagang-pedagang pasaraya sangat simpatik dengan beliau ya kan. Nah, itu juga merupakan prestasi beliau lah ya, prestasi beliau di mana beliau berhasil apa ya, menyejukkan pasaraya mungkin yang saat itu masih semrawut ya kan. Nah, begitu juga Fadly Amran. Ya. Fadly Amran walaupun junior saya ya kan di HIPMI, tapi beliau bagus menata kota Padang Panjang selama 5 tahun ya kan. Nah, itu suatu prestasi juga buat beliau ya kan. Nah, tentunya ini kembali lagi pada masyarakat. Nah, dan juga kembali lagi kepada partai. Ya. Kira-kira siapa yang layak didukung oleh partai, siapa yang layak didukung oleh masyarakat. Nah, juga yang lain-lainnya ada Al-Qudri ya kan, kita lihat ada Bang Miko Kamal, ada Iqbal dari PKS ya, semuanya tokoh-tokoh muda ya, tokoh-tokoh Ya, bagus ya kan, Kota muda-muda Padang ya. ya. Dan ya pasti tujuannya sama, bagaimana Kota Padang ini bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Nah, itu sih jadi poinnya. Jadi tidak masalah ya, mau Tidak. dengan siapa saja ya. Tidak ada Gerindra masalah. berpasangan dengan siapa saja, asal visi dan misinya sama ya. Iya, iya. Visinya pasti sama bagaimana membangun Kota Padang, tinggal caranya mungkin berbeda ya kan, Berbeda ya. programnya berbeda Iya, gitu. gitu. Pendekatannya itu pasti nanti berbeda-beda. Ada pendekatan melalui apa namanya, sisi sosial, ada pendekatannya melalui sisi ekonomi, ada pendekatannya melalui hukum. Nah, ini tergantung nanti kebijakan mana yang akan kita pakai instrumennya, ya kan. Dan perlu diingat memang wali kota sebagai pengambil keputusan, nah tentu kan tidak hanya serta menjadi mutlak. Ya. Di situ ada legislatif, ya kan, kita ada Forkompinda, dan ini harus sejalan gitu loh. Jangan hanya wali kota sendiri bergerak, sementara legislatifnya nggak mendukung. Nah, ini kan banyak kejadian ini. Yang dirugikan adalah ya warga kota sendiri, Kota Padang, ya kan. Bagaimana kebijakan-kebijakan Pemko ya dianggap bermuatan politik lah atau apalah gitu kan, sehingga tidak bisa direalisasikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini lagi ada tanggapan yang katanya kalau wali kota dan wakil wali kota itu mesranya cuma 3 bulan. Kira-kira Bang, ini yang rumor-rumor seperti itu, kira-kira bagaimana sih antara wali kota dan wakil wali kota tetap sinergi sampai dari pertama dilantik sampai akhir pelantikan? Gimana kira-kira menjalin hubungan harmonisan itu Bang kira-kira? Ini sudah menjadi rumor juga Bang, antara wali kota dan wakil wali kota itu sering tidak harmonis antara kebijakan. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, itu kan case by case ya, Ya. berbeda-beda. Nanti tergantung dari mana sikap calonnya menyikapi. Mm-mm. Kalau saya sih simpel sederhana ya. Pertama adalah tentu kita harus kenal dulu nih, kita berpasangan dengan siapa. Nah, Ya kan? itu yang saya maksud itu. Ya, itu kita kenal, kita tahu masing-masing karakter kita, Karakter, ya. ya kan? Bagaimana kita berkomunikasi, ya kan? Nah, setelah itu baru kita melakukan pembagian tupoksi ya, pembagian tugas, ya kan? Sehingga tidak tumpang tindih. Nah, ini harus dipahami juga dengan partai-partai pendukung, dan itu juga harus disampaikan. Misalnya saya nanti diusung misalnya di Gerindra kan, saya berpasangan dengan si A. Ya. Nah, apapun keputusan, kebijakan ataupun kesepakatan antara saya dengan pasangan saya harus sampaikan ke partai, ke teman-teman di DPRD atau di Gerindranya kan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada muncul kecurigaan gitu loh. Sehingga ini jelas gitu loh. Ini tupoksi kita ini gitu loh. Dan kewajiban kita ini gitu loh. Dan kita akan membagian tugas kita seperti ini. Sehingga teman-teman pun di dewan bisa paham itu. Sehingga tidak akan menyalahkan lah gitu loh. Kita perlu juga sebagai mitra ya, pemerintah kota kepada teman-teman di anggota dewan gitu Bang. Jadi karena itu rumor-rumor yang sering kita dengar ya, sebagai media kita juga sering tanggapan itu kan. Harmonis wakil dan wali kota dan wakil itu mau baik gubernur apa itu hanya 3 bulan habis itu udah ribut. Di Bukit Tinggi lanjut Bang. 2 periode loh. Iya. Yang penting apa? Chemistry. Chemistry itu ya. Paham ya. Job description-nya terus paham ya. Iya, betul. Oke, kira-kira Bang, ini tanggapannya Bang terhadap pemilih Kota Padang juga banyak milenial, apa sih yang akan dilakukan sosok Dalepi terhadap kalangan milenial? Hampir 60% Bang, jumlah suara yang cukup signifikan itu untuk menggalang para milenial di Kota Padang. Apa Bang kira-kira trik yang akan dilakukan Dalepi? Ya, baik gini. Pemilih pemula ataupun milenial tadi 60% itu memang angka besar ya.
Dan memang saya berangkat juga berdasarkan pengalaman saya ya sebagai mantan ketua HIPMI ya kan, dan juga dulu aktif di OKP, ya Ya. kan, aktif juga di KNPI. Nah, tentunya kita memahami bagaimana apa namanya, apa yang dirasakan oleh generasi milenial atau Milenial. muda kita ini. Mhm. Saat ini memang itu sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Ya. Bagaimana digitalisasi, transformasi informasi Ya. itu cukup cepat, Cepat. ya kan? Dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu terbatas. Ya. Contoh, sekarang ini kita lihat Kota Padang, ya kan, itu sangat minim sekali di mana titik-titik hotspot yang ada, ya kan. Ya. Nah, kita bisa nanti membuat beberapa taman hotspot lah ya. Ya. Nah, jadi di mana titik-titik kerumunan, bukan kerumunan ya, apa Ya. namanya, anak muda bisa Nongkrong lah. nongkrong, ya Ya. kan. Kita siapkan di titik hotspot, ya kan. Dan nantinya tentu bisa bermanfaat bagi mereka, ya. Kembali lagi saya pernah datang suatu kota, ya kan. Itu pos RT-nya itu menyediakan WiFi. Mhm. Jadi WiFi-nya bermanfaat juga untuk anak-anak mudanya, untuk nongkrong di situ ya, ada tempat ininya disediain, dan juga WiFi-nya ini nanti bermanfaat untuk CCTV yang ada di lingkungan. Lingkungan, ya. Nah, jadi nanti kita lihat Kota Padang ini sangat minim, ya kan? Ya. Nah, minim dan sangat CCTV-nya minim dan sangat rawan kejahatan. Mhm. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan dengan program yang saya usung yaitu menyiapkan 1.000 WiFi di Kota Padang, ya kan? Mudah-mudahan ya minimal masing-masing RW lah dulu ya, kita nggak usah berbicara Itu RT. salah satu program Oh apa? iya, saya menyiapkan 1.000 CCTV di Kota Padang. Oh. Artinya apa? Artinya kalau bisa tiap-tiap RT ini menyiapkan apa namanya, instrumen lokasinya gitu, Heeh. titik-titiknya. Titiknya itu. Ya, di mana titik-titik rawan, misalnya kan ada satu RT ada beberapa titik gitu kan. Heeh. Nah, itu nanti terkoneksi dengan Koneksi. Polres setempat. Ya, Iya. itu bisa dilihat gitu kan. Mhm. Sehingga kalau ada kejadian itu bisa langsung tahu, Cepat cepat gitu. ya. Iya, iya. Minimal di pos-pos keamanan kah atau di tiang listrik apa di mana gitu yang sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat strategis. Mhm. Dan itu bisa nanti kita kerjasamakan dengan pihak ketiga melalui RCSR gitu. CSR Itu itu. bisa nantinya untuk apa namanya, untuk keamanan kota, gitu sih. Dan juga comment center ini kita lihat Padang ini sangat tertinggal ya. Bagaimana bukan tertinggal dalam arti kata tanda kutip ya, Tangga petik ya. bukan Secara tertinggal fisik, Bang. secara fisik ya Iya. kan. Nah, comment center ini kita harus melihat kota Padang ini rawan bencana, Bencana. selain gempa juga Banjir. banjir. Iya. Ya kan? Ya kan salah satu program saya juga nanti bagaimana menciptakan apa namanya itu, saluran drainase ini Drainase. bisa lebih baik lagi, Iya. ya kan. Bagaimana membuat saluran-saluran air ini sehingga air ini kalaupun turun hujan dia mengalir, Ngalir. ya kan. Bukan kesumbat gitu loh. Iya. Kalau udah kesumbat pasti kan naik gitu loh. Nah, kita lihat jalan bypass, itu dari Baitul Rahmah itu sampai ke bandara, itu tidak ada drainase kiri kanannya. Sehingga bisa kita perhatikan kalau udah hujan deras itu sudah tergenang aja di sana. Karena airnya tidak mencari tempat yang rendah kan begitu Iya. teorinya. Iya, Nah, teorinya. harusnya dibikin drainase, kita perbaiki drainase-drainase yang ada di Kota Padang ini. Nah, kita benahi sehingga bisa mengurangi banjir. Juga termasuk sungai-sungai yang berbelok-belok, itu kita bikin kanalnya, kita bikin lurus sehingga menuju muara sehingga air ini bisa langsung ke muara gitu loh. Muara ya. Jadi nggak berbelok-belok lagi gitu. Jadi ini yang satu program-program mendasar kita yang akan kita benahi sehingga Kota Padang ini memang kota yang menjadi maju ya kan. Maju ya. Nah, maju dan juga kita fokuskan kepada generasi muda kita, Ya. terutama dengan program saya menciptakan menuju Kota Padang menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini tentunya sejalan dengan program Pak Prabowo, ya kan. Tentu kita menyiapkan generasi muda kita mulai dari usia dini ya, Ini ya. SD ya, kalau bahasa kerennya itu golden age. Golden Age. Ya, di mana anak-anak Generasi usia emas. dini ini kita didik ya, bukan hanya program pelajaran, tapi juga adab. Ya. Nah, adab ini penting. Kenapa saya bilang penting? Ini yang masih udah sangat kurang sekarang. Adab, etika, Ya. ya kan, dan lain-lainnya itu. Terkikis ya. Ya, itu agak sangat-sangat minim, Ya. ya kan. Nah, ini harus kita kembali ajarkan kepada anak-anak kita yang masih usia dini ya, masih SD itu, mulai dari budaya alam Minangkabau, dulu kan sempat ada, sekarang udah nggak ada kan. Terus juga adab bagaimana dengan lingkungan, yang lain-lainnya. Karena saya merasa
dengan adab itu modal dasar. Modal dasar. Modal dasar, suatu generasi untuk tumbuh dengan baik. Iya. Sehingga, apa namanya, kejahatan apa namanya itu bisa kita hindari dan generasi emas ini bisa kita ciptakan. Ditambah lagi dengan isu-isu, peluang LGBT, ya. ya LGBT ya Iya. kan, tawuran, Mhm. juga mengenai lapangan pekerjaan ya kan. Nah, juga untuk usaha pemula, di mana sekarang pemerintah yang akan datang ya, sudah satu programnya itu menyiapkan, modal kur untuk startup ya kan. Jadi pengusaha-pengusaha, muda tidak perlu khawatir mengenai akses permodalan, sudah ada apa namanya, wadahnya ya kan, Mhm. dan juga sudah disiapin, pasarnya. Jadi ini harus kita bina dan itulah tujuan pemerintah untuk mengintervensi. Nah, jadi kita harus mengintervensi agar bisa menimbulkan, suatu perubahan di masyarakat. Ya, yang paling penting adalah saya akan mempunyai program yaitu menciptakan Kota Padang ini menjadi kota pusat perdagangan. Nah, ini yang kata kuncinya sehingga Padang ini karakteristik masyarakatnya Pedagang. pedagang, Iya, iya. ya, gitu ya. Gen Beda kita deng pedagang, Bang. iya, Gen kita betul, pedagang. gate-nya pedagang, Pedagang. ya. Jadi mudah-mudahan dengan, program ini bisa sejalan dengan warga Kota Padang, ya. Kita bukan menafikan pertanian dan lain, tapi tetap nanti hasil pertanian itu akan kita olah dan harapannya nanti Kota Padang ini bisa menjadi, apa ya, bisa menjadi etalasenya Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Ya kan, nanti mereka mau beli oleh-oleh atau Iya. apa, terus sini nggak Padang. perlu ke Padang aja, ya kan, disiapin sentra oleh-olehnya. Mhm. Kita bikin tempatnya kan, juga kerajinan-kerajinan, tetap mereka, bawa ke Padang, sehingga di Padang ini mereka langsung bisa beli Iya. kerajinan, batiknya, apa dan lainnya, sehingga mereka cukup menghabiskan uang di Padang. Nah, silakan nikmati wisatanya, tapi habis itu di Padang. Iya, iya, iya. Belanja Gitu, di Bang. Padang, Bang. Belanja di Padang. Oke, Bang Levi, kita Siap. juga dibatasi oleh waktu, Bang, ya. Karena Siap. kita durasi waktu juga kita terbatas gitu kan. Karena kita podcast itu hampir 1 jam juga. Iya. Bang, closing statement lah untuk masyarakat Kota Padang agar kiranya dalam pilkada nanti, pilwaktu nanti, jangan pemilih golput, artinya tidak partisipatif, artinya tidak ikut dalam memberikan suaranya kepada apa pilihannya gitu. Kira-kira apa yang disampaikan salam kepada masyarakat Kota Padang. Silakan, Bang. Ya, baik masyarakat Kota Padang dimanapun berada, pilkada ya ini adalah merupakan suatu momentum ya, suatu saat di mana kita mempunyai hak sebagai warga negara untuk mengambil suatu keputusan bagaimana kita memilih pemimpin kita yang khususnya di Kota Padang itu bagaimana Kota Padang ini akan lebih baik lagi. Silahkan nanti kan jika sudah memasuki tahapannya, ya masyarakat bisa menilai lah, bisa melihat dari rekam jejaknya, ya kan, bisa melihat dari ide dan gagasannya seperti apa, juga bisa melihat apa namanya realisasinya seperti apa. Nah tentunya itu kembali kepada masyarakat Kota Padang ya, yang akan memilih gitu ya. Ya artinya saya hanya ingin menyampaikan pesan kita manfaatkan sebaik-baiknya ya kan, jangan sampai golput karena kalau golput itu sangat disayangkan ya karena ini hanya kesempatan yang datang 5 tahun sekali. Ya, jadi jangan salah golput dan juga jangan sampai salah pilih ya. Yang Iya. paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama berkomitmen menyesuaikan pilkada ini dengan baik dan yang pasti jangan sampai politik uang ya. Politik uang ini yang harus kita Hindari ya. hindari, harus kita Ya. kita lawan bersama-sama. Lawan bersama-sama. Nah, karena bahaya ini kalau politik uang ini akan merusak segalanya. Yang pasti silakan pilih berdasarkan gagasannya, ya kan, berdasarkan konsepnya dan juga rekam jejaknya. Silakan dilihat, tentukan pilihan masing-masing dari warga Kota Padang dan jangan sampai salah memilih, ya. Itu saja, Bang. Oke, Bang, terakhir, Bang. Ya. Tanggapannya terhadap politik black campaign, apa yang bisa disampaikan? Black campaign. Ya. Black campaign itu saya rasa bukan politik kita. Ya. Kita ini negara demokrasi, Pancasila, ya. Tentu kita kalau bahasa Minangnya badun sana. Nah, kita tidak boleh black campaign atau bagi negatif campaign karena siapapun yang konsentrasi atau lawan kita itu adalah saudara kita. Jadi lebih baik kalau saya sih pribadi ya, itu lebih baik kita adu gagasan, adu ide dan juga adu rekam jejak. Nah, itu yang harus kita tampilkan gitu, Bang. Iya. Oke, Bang Levi, Siap. terima kasih atas obrolannya, terima atas atensi waktunya di Investigasi Channel, luar biasa.
ngobrol hampir 45 menit di Oh iya, podcast investigasi. Semoga niat tulus dari Bang Lepi ini mampu didengarkan oleh masyarakat Kota Padang dan amin, Allah juga mendengarkan, amin, ingin amin, membawa perubahan untuk Kota Padang. amin. Baik, terima kasih Bang Lepi atas Baik, atensi waktunya. Kita berjumpa lain di lain kesempatan. baik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.